Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu, akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah asesmen nasional atau disingkat AN. Apakah itu? Apakah sama atau sebagai pengganti ujian nasional? Mari kita simak paparan berikut bersama saya Listiawati, pengawas dari Dinas Pendidikan Kota Depok. Bapak dan Ibu, nanti kita akan bahas kecakapan hidup abad 21 yang diperlukan dalam menyongsong abad 21, abad yang baru nanti bagi siswa kita. Baik, kemudian latar belakang asesmen nasional atau AN, bedanya AN dengan UN, dan macam AN yang terdiri dari asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Baik, Bapak dan Ibu, siswa kita hidup pada abad 21 memerlukan kecakapan hidup khas sehingga pembelajarannya atau learning-nya juga memiliki tuntutan yang lebih banyak. Sehingga pembelajaran diharapkan bisa learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Ini adalah 4 pilar pendidikan Bapak dan Ibu ya. Baik, pembelajaran agar nanti bisa memenuhi menjawab tantangan abad 21 memerlukan banyak kecakapan. Di antaranya kecakapan dalam pembelajaran dan kecakapan berinovasi. Ini ada 4 ya yang kita sering menyebut dengan singkatan 4C. Berpikir kritis atau critical thinking, kreativitas atau creativity, communication atau komunikasi, collaboration atau kolaborasi. Kemudian kecakapan dalam literasi digital. Ini diperlukan khususnya dalam menguasai media informasi, kemudian kecakapan dalam literasi teknologi informasi dan komunikasi. Kecakapan selanjutnya yaitu kecakapan hidup untuk bekerja atau berkarir dan berkontribusi di masyarakat. Ini banyak macamnya, di antaranya fleksibilitas, inisiatif, kepemimpinan, keterampilan bersosial atau bermasyarakat, lintas budaya, produktivitas, akuntabilitas, dan sebagai pembelajar sepanjang hayat. Baik Bapak dan Ibu, kecakapan yang diperlukan tadi kita tengok dengan fakta. Perolehan hasil dari PISA, TIMSS, dan PIRL ternyata pelajar kita, siswa kita di Indonesia itu perolehannya masih rendah. Pada PISA 2018 ternyata kemampuan membaca pelajar kita di Indonesia itu masih di bawah 70%. Kemampuan matematika masih di bawah 71% dan kemampuan sains masih di bawah 60%. Ini perlu upaya data yang ada dianalisis, kemudian dievaluasi, dicarikan kreasi untuk bisa mengupayakan agar kemampuannya meningkat dari 3 hal ini, membaca, matematika, dan sains. Sehingga dibuatlah kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Merdeka Belajar. Nah, kegiatan yang ada dalam Merdeka Belajar ini diharapkan bisa mendorong hasil dan proses belajar. Jadi tidak hanya hasil belajarnya tapi juga proses belajarnya. Baik, Merdeka Belajar juga diharapkan ada perubahan asesmen untuk memetakan mutu sekolah, bukan sekedar mutu individu. Baik, asesmen nasional atau AN itu memiliki tujuan untuk pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Jadi tidak hanya kompetensi ya, tapi juga karakter siswa. Asesmen nasional yaitu gambaran esensial untuk pencapaian tujuan dalam peningkatan mutu pembelajaran, sehingga tidak untuk mengevaluasi kinerja sekolah atau daerah dan tidak menentukan kelulusan. Ini berbeda halnya dengan UN ya Bapak dan Ibu ya. Sehingga manfaat UN diantaranya bisa menjadi potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah tersebut ya. Bisa menjadi umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah atau daerah tersebut. Menjadi dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah tersebut. Baik, asesmen nasional yang digunakan untuk memotret sikap,
kognitif atau berpikir yang cenderung ke arah HOTS, Higher Order Thinking Skill, kemudian memotret nilai-nilai, memotret keyakinan, dan memotret perilaku. Hasilnya menjadi penting. Mengapa? Karena yang bisa digunakan untuk menyiapkan kecakapan tadi menyongsong abad 21, yaitu belajar dan berinovasi, menggunakan IT, dan hidup dalam bekerja dan berkontribusi di masyarakat. Jadi tidak sekedar hafalan materi, tapi ini bisa untuk hidup dalam bekerja dan berkontribusi di masyarakat. Nah, ini berarti kompetensi siswa tadi, siswa ditunjukkan memiliki kecakapan hidup menyongsong abad 21 dan siswa juga memiliki kekhasan karakter yang menjadi profil pelajar Pancasila. Nah, ini apa nanti kita akan tengok ya, Bapak dan Ibu. Baik, siswa yang memiliki kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila ini bisa diukur melalui asesmen nasional atau AN yang terdiri dari AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Baik, Bapak dan Ibu, apa bedanya ujian nasional dengan asesmen nasional yang sekarang ini ya? Yang biru ini adalah asesmen nasional yang akan kita laksanakan. Yang merah ini adalah ujian nasional yang sudah pernah kita laksanakan. Baik, bedanya tujuan pelaksanaannya untuk AN nanti untuk mengevaluasi mutu terkait satuan pendidikan, baik sekolah maupun madrasah. Mutu terkait satuan pendidikan. Kalau UN yang setelah kita laksanakan itu untuk mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. Nah, kalau UN secara individu, hasil belajarnya yang di sini mutu terkait sekolah atau madrasah. Baik, jenjang penilaian. Kalau pada UN kemarin, SD kan tidak ada ya Bapak dan Ibu ya. Jadi ada dari SMP MTS, SMA MA, SMK MAK. Nah, kalau yang AN nanti SD MI juga melaksanakan SMP MTS, SMA MA, SMK MAK dan program kesetaraan. Ini juga ikut AN. Baik, kelas yang dilaksanakan pada UN dulu kelas akhir dari masing-masing jenjang. Jadi kalau SMP MTS berarti kelas 9. Ini yang lain SMA, MA, SMK, MAK kelas 12. Sehingga tidak memungkinkan perbaikan pada jenjang yang sama. Nah, kalau pada AKM nanti AN-nya pada kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Sehingga masih ada kemungkinan perbaikan pada kelas selanjutnya. Baik, subjek siswa. Kalau pada ujian nasional semua siswa mengikuti sehingga disebut dengan istilah sensus. Nah, kalau pada AN, siswa dipilih secara acak atau random secara sistem. Nah, karena tidak semuanya maka disebut dengan survei. Baik, model soal pada ujian nasional dulu pilihan ganda. Ada juga yang isian singkat pada jenjang SMA atau SMK. Nah, kalau pilihan ganda pada AN masih ada. Kemudian ada lagi yang lain yaitu pilihan ganda kompleks. Ini memungkinkan jawaban lebih dari satu. Ya, kemudian ada juga soal menjodohkan isian singkat dan uraian. Gitu ya, Bapak. Ini lebih banyak variasi ya. Sasaran pada ujian nasional ini adalah penguasaan terhadap mata pelajaran atau konten. Jadi kan kalau untuk SMP ada mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, IPA. Terpisah ya Bapak dan Ibu ya. Nah, kalau pada AN nanti sasarannya adalah kompetensi literasi, ini membaca dan menulis, kemudian numerasi, karakter, kualitas dan iklim sekolah. Metode penilaiannya untuk UN ada dua macam, CBT atau Computer Based Test, ada juga PBT, Paper Based Test. Nah, kalau untuk yang AN nanti, Computerized MSAT, Multi-Stage Adaptive Testing. Baik. Nah, Ibu dan Bapak, asesmen nasional ini ada 3 kegiatan, yaitu asesmen kompetensi minimum ya, AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, AKM untuk mengukur kognitif dari literasi membaca menulis, kemudian kognitif numerasi. Sedangkan pada survei karakter digunakan untuk mengukur sikap, nilai, keyakinan, kebiasaan, ya, agar bisa menjadi karakter pelajar Pancasila. Baik,
Survei lingkungan belajar digunakan untuk mengukur kualitas input belajar dan kualitas pembelajaran. Pelaporan asesmen nasional ini dilakukan oleh Kementerian Pendidikan berupa profil, ada 3 macam ya, profil, kekuatan, dan area perbaikan sekolah atau madrasah. Jadi bukan hanya hasil per individu, tapi ada profilnya, ada kekuatannya apa, kemudian area perbaikan yang dilakukan sekolah atau madrasah dan daerah. Sehingga tidak memerlukan persiapan khusus. Kalau yang dulu kan per individu, jadi kadang-kala dilaksanakan dengan bimbel. Baik. Ibu dan Bapak, instrumen asesmen nasional dan informasi yang dihasilkan ya. Nah, gini maksudnya. Asesmen nasional itu memerlukan instrumen sesuai dengan kegiatannya. Nah, instrumennya ini digunakan untuk mengambil data. Nah, kalau pada ujian nasional, respondennya siswa. Nah, kalau pada AN, respondennya ada siswa, ada guru, ada kepala sekolah. Pada kegiatan AKM, instrumennya ada 2 macam, yaitu ya AKM literasi dan numerasi. Ya. Kemudian pada survei karakter, instrumennya berarti instrumen survei karakter, dan instrumen pada survei lingkungan belajar. Siswa mengerjakan AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Guru dan kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan, kepala madrasah ya, melaksanakan survei lingkungan belajar. Nah, informasi yang diinginkan adalah pada AKM mendapatkan hasil belajar kognitif. Nanti ada uraiannya Bapak dan Ibu ya, kita lihat kognitif apa saja. Kemudian pada survei karakter ada hasil belajar sosial dan emosional. Kemudian pada survei lingkungan belajar ada karakteristik input dan proses pembelajaran. Baik, Ibu dan Bapak, kita mulai pada survei karakter. Jadi, pada survei karakter ini menuju ke arah pelajar Pancasila. Ada karakter kunci, ada 6 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Ini di dalamnya ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Yang kedua, karakter kunci berikutnya berkebinekaan global. Di dalamnya ada mengenal dan menghargai budaya, serta kemampuan berkomunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Kata kunci ketiga, bergotong royong, ada kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Kata kunci keempat, mandiri. Di dalamnya ada kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, serta regulasi diri. Kata kunci kelima, kata kunci karakter kunci yang kelima, bernalar kritis, yaitu memperoleh dan memproses informasi, gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, serta mengambil keputusan. Masuk penalaran kritis ya. HOTS ya Bapak Ibu ya. Karakter kunci yang keenam yaitu kreatif. Di dalamnya ada menghasilkan gagasan yang orisinal dan menghasilkan karya dan tindakan orisinal. Nah, itu berarti pelajar Pancasila 6-6-nya ada. Baik, AKM ada 3 jenis. Kalau tadi kontennya ada 2 ya. Ya, sekarang kalau jenisnya ada 3 ya. AKM nasional kelas 5, kelas 8, kelas 11 untuk mengukur kinerja mutu sekolah dan administrasi terstandar. Nah, AKM kelas ya, ini untuk mengukur hasil belajar siswa bersifat formatif, alat untuk pembelajaran pada level yang sesuai dan sebagai administrasi tidak terstandar. Yang terakhir, AKM sertifikasi khusus kelas 12 sertifikasi ini mengukur hasil belajar siswa dan sebagai administrasi terstandar. Baik, Bapak dan Ibu, pada kelompok SD, MI, dan setara, ini satu kelompok pelaksanaannya untuk AKM berbeda dengan kelompok SMP, SMA, SMK, MA, MAK, dan yang setara. Nah, pada asesmen kompetensi minimum atau AKM,
Ada dua macam ya Bapak Ibu ya, asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Di sini yang asesmen literasi membaca untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi dan merefleksi, sedangkan asesmen numerasi untuk memahami, mengaplikasi dan bernalar. Ya. Pada kelompok SD ini asesmennya 75 menit, jumlah soal 30. Ya, baik yang literasi membaca maupun numerasi. Yang membaca hari pertama, yang numerasi hari kedua. Pada kelompok SMP dan SMA setara, waktunya 90 menit, jumlah soal 36. Ya, yang literasi membaca hari pertama, literasi matematika atau numerasi pada hari kedua. Nah, pada survei karakter untuk siswa 20 menit SD, yang SMP dan setara nih, SMA setara 30 menit hari pertama semua. Nah, untuk hari keduanya ada survei lingkungan belajar 20 menit untuk SD dan setara, 30 menit untuk SMP SMA setara hari kedua. Ya. Baik. Ibu dan Bapak, AKM ini bersifat adaptif sehingga siswa mengerjakannya masing-masing siswa tidak selalu sama. Jadi siswa mengerjakan soal sesuai tingkat kemampuan siswa. Nanti kita bahas di belakang tingkat kemampuan siswa ada 4 ya nanti di bawah ya. Baik. Nah, AKM bersifat adaptif ini untuk mengukur kompetensi mendasar, yaitu ada 2 tadi, literasi membaca dan menulis, serta numerasi, itu kemampuan atau kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua siswa dan ada pada semua mata pelajaran. Baik. Kompetensi dalam AKM atau kompetensi mendasar ini menjadi komponen AKM. Nah, pada literasi membaca dan menulis yaitu pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, mengolah, dan memahami informasi, untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis. Nah, ini pada semua mata pelajaran, jadi tidak hanya pelajaran bahasa Bapak dan Ibu ya, semua mata pelajaran memerlukan kemampuan membaca dan menulis. Kemudian digunakan untuk mengukur berbagai konten, nanti kita bahas macamnya apa saja. Kemudian berbagai konteks dan pada berbagai tingkat proses kognitif. Nah, pada numerasi atau literasi matematika itu adalah suatu kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dalam cakupan dan situasi yang lebih luas. Ditandai dengan kemampuan untuk bernalar, mengambil keputusan yang tepat, dan memecahkan masalah. Ini yang perlu digarisbawahi Bapak dan Ibu ya. Nih ada 3, kemampuan untuk bernalar, mengambil keputusan yang tepat, dan memecahkan masalah. Ya, di numerasi juga berbagai konten, berbagai konteks, dan tingkat proses kognitif. Baik, ini dia penjelasannya. Pada literasi membaca, kontennya ada 2. Teks informasi, ini yang ilmiah, mengenai fakta, data, informasi secara ilmiah. Nah, yang kedua adalah teks sastra atau fiksi, konten yang kedua, berisi pengalaman, menjadi pengalaman, kemudian menjadi hiburan, cerita, atau perenungan. Sedangkan pada numerasi kontennya ada 4, bilangan, di dalamnya ada representasi, sifat urutan, operasi bilangan. Pengukuran dan geometri, di dalamnya ada bangun datar, volume, panjang, berat, waktu, debit, satuan luas. Konten ketiga, di numerasi ada data dan ketidakpastian, berisi pemahaman, interpretasi, penyajian data, dan peluang. Nah, konten yang keempat, aljabar, persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi, serta dalam aljabar ada rasio dan proporsi. Baik, Ibu dan Bapak, proses kognitif. Nah, ini proses kognitif yang diukur pada literasi membaca ada 3. Di numerasi juga ada 3, tapi berbeda. Untuk yang literasi membaca nih, menemukan informasi, di dalamnya ada mencari, mengakses, dan menemukan. Kemudian interpretasi dan integrasi, di dalamnya ada memahami yang tersurat dan memahami yang tersirat, serta memadukan. Baik, proses kognitif evaluasi dan refleksi, di dalamnya ada menilai kesesuaian, keterpercayaan, dan mengaitkan isi. Nah, berbeda dengan literasi, sekarang untuk numerasi
Proses kognitif yang diharapkan bisa diukur adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Dalam pemahaman ini terhadap fakta, prosedur, dan alat matematika. Penerapan terhadap konsep pada situasi nyata dan rutin. Baik, selanjutnya, ini tertutup saya ya, konteks. Konteks baik pada literasi membaca dan numerasi ini sama, ada 3, personal, sosial budaya, dan saintifik. Bapak dan Ibu di literasi membaca juga ada nih saintifik ya, jadi membaca baik yang informasi maupun yang sastra fiksi, ada konteks saintifik juga, ada sosial budaya, ada personal dari baik yang personal itu yang berhubungan dengan kepentingan diri. Kemudian yang sosial budaya itu bisa antar individu atau tentang budaya atau tentang isu sosial atau isu kemasyarakatan. Nah, yang saintifik ini berhubungan dengan isu sains, aktivitas sains dan fakta sains, baik yang literasi membaca maupun yang numerasi. Ya, baik. Bapak dan Ibu, asesmen literasi membaca perlu dianalisis. Nah, ini ada level 1 dan 2. Ini penjelasannya begini, Ibu dan Bapak. Jadi misalnya SMP itu kan AKM-nya kelas 8. Jadi pembelajaran sebelum AKM itu namanya level 1. Jadi kelas 7 dan kelas 8. Setelah AKM itu namanya level 2. Ada perbaikan diharapkan ya setelah AKM. Ini kelas 9 dan berarti berlanjut ke jenjang selanjutnya di SMA atau SMK dan setara. Ini kelas 10. Ya, ini berarti level 2. Baik, ini contoh untuk SMP Bapak dan Ibu dan sederajat. Nah, tahapan pada literasi membaca kita dianalisis ada menemukan informasi, di dalamnya ada mengakses dan mencari, ini level 1 dan 2. Memahami teks secara literat, level 1 dan 2. Menyusun inferensi, di dalamnya ada membuat koneksi dan prediksi, level 1 dan 2. Mengevaluasi dan merefleksi isi wacana, level 1 dan 2. Menggunakan konten yang meningkat, makin meningkat ya, level 2. Menilai format penyajian teks dan merefleksi isi wacana untuk pengambilan keputusan menetapkan pilihan, mengaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadi, level 2. Nah, ini Ibu dan Bapak pada literasi membaca yang kontennya teks fiksi atau sastra, komponen yang diukur nih contohnya Bapak dan Ibu, kita lihat level 1 dan 2 ada sedikit perbedaan. Nah, contoh kompetensi yang diukur pada teks sastra atau fiksi. Siswa bisa menentukan informasi yang tersurat level 1 dan 2, mengidentifikasi kata kunci yang efektif untuk menemukan sumber informasi relevan level 1 dan 2, menyimpulkan perasaan dan sifat tokoh serta elemen intrinsik adalah latar cerita, kejadian, berdasarkan informasi rinci level 1 dan 2, menyusun inferensi atau kesimpulan semacam kesimpulan ya, dan prediksi berdasarkan unsur-unsur pendukung, misalnya unsur grafik, gambar, tabel, dan lain-lain, serta bukti pendukung ini level 1 dan 2, membandingkan hal utama, misalnya karakter tokoh atau elemen intrinsik lainnya, level 1, menganalisis perubahan pada elemen intrinsik, level 2, menilai tujuan penulis dalam menggunakan diksi dan kosakata, level 2, menilai kesesuaian pemilihan warna, tata letak pendukung visual lain, misalnya grafik, tabel, dalam menyampaikan pesan tertentu, level 2, menilai elemen intrinsik, bisa karakter, alur cerita, latar, serta autentisitas penggambaran masyarakat, level 2. Kemudian kompetensi yang diukur, yang terakhir contohnya ini, siswa menuju justifikasi pendapat orang lain berdasarkan isi teks itu untuk level 2. Baik, kalau yang tadi pada teks sastra, sekarang pada teks informasi. Kompetensi yang diukur, siswa, ini contohnya ya, siswa dapat menentukan informasi yang tersurat nomor 1 dan 2 sama dengan yang pada teks sastra. 3, siswa menjelaskan ide pokok dan beberapa ide pendukung level 1 dan 2. Menyimpulkan perubahan kejadian
prosedur, gagasan, atau konsep level 1-2. Membandingkan hal-hal utama, misalnya kejadian, prosedur, ciri-ciri benda. Ini teks informasi ya, berarti ilmiah. Level 1 dan 2. Menilai kualitas teks. Ini teksnya, informasi berdasarkan pengalaman pribadi. Dalam membaca teks, misalnya mengidentifikasi asumsi, opini, dari fakta. Ya, ini level 1 dan 2. Menilai akurasi pada informasi, baik visual maupun non-visual, level 1-2. Menilai kesesuaian pemilihan warna, tata letak, pendukung visual lain, misalnya grafik, tabel, dalam menyampaikan pesan tertentu. Level 1, merefleksi pengetahuan baru yang diperoleh dari teks terhadap pengetahuan yang dimiliki. Level 1-2. Menilai efektivitas format penyajian data, misalnya format visual, struktur perbandingan, contoh, dan lain-lain untuk mendukung ide pokok. Level 2. Nah, Ibu dan Bapak, baik pada teks informasi maupun yang sastra tadi, ini pada teks masing-masing. Kalau informasi berarti pada teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Jadi, kalau jenjangnya meningkat, maka yang di sini juga menilai efektivitas, misalnya ini kan berbeda ya, sama-sama menentukan informasi yang tersurat, tapi level 1 dan 2 akan berbeda, akan cenderung lebih meningkat yang level 2. Baik, Ibu dan Bapak, ini asesmen literasi membaca karena tidak bisa dilatih dengan bimbel, jadi cara melatihnya untuk mempersiapkan AKM ini yang bisa dilaksanakan guru ada 3 langkah. Yang pertama, pahami kompetensi literasi membaca sesuai kemampuannya. Nanti ada 4 level kita urai di bawah ya. Kemudian pilih teks sesuai level kompetensi siswa. Pilih dulu. Kemudian pilih satu kompetensi yang ingin dikembangkan dan lakukan evaluasi. Kompetensi yang baru saja tadi, ada banyak tadi contoh. Nah, silahkan pilih dan lakukan evaluasi. Kemudian yang ketiga, latihan membuat 3 butir soal dengan bentuk yang berbeda sesuai tadi yang sudah dipilih sebelumnya tadi teksnya. Jadi berlatih membuat 3. Baik. Nah, pada asesmen numerasi, butir soal numerasi melibatkan proses penalaran sehingga tidak bisa dipersiapkan dengan bimbingan belajar intensif karena proses penalaran. Karena proses penalaran juga, maka dikembangkan melalui strategi pembelajaran di kelas. Jadi, siswa dikenalkan banyak strategi pembelajaran sehingga pengalaman belajarnya bervariasi. Sehingga nalarnya akan berkembang, proses penalarannya akan berkembang. Nah, latihan untuk asesmen numerasi, ini ada 4 tahap ya. Bapak dan Ibu bisa melaksanakan yang pertama memahami kompetensi numerasi siswa, sudah disampaikan tadi. Ya, kemudian memilih kasus sesuai level kompetensi siswa. Ya. Jadi satu kasus itu dikembangkan dan kemudian dievaluasi. Yang ketiga, silakan Bapak Ibu berlatih membuat soal, Bapak Ibu guru berlatih membuat soal, kompetensi numerasi dengan bermacam bentuk berdasarkan gambar yang dipilih tadi sebelumnya. Kemudian yang terakhir, pertanyaan dikembangkan dari dasar kompetensi, bukan dari hafalan materi. Nah, ini titiknya ya. Titik poin. Dari dasar kompetensi, bukan hafalan materi. Baik. Nah, ini Ibu dan Bapak, level untuk literasi membaca dan numerasi. Ada 4, levelnya sama. Ada 4. Level pertama untuk literasi membaca dan numerasi sama, yaitu kelompok perlu intervensi khusus. Yang kedua kelompok dasar, yang ketiga kelompok cakap, yang keempat kelompok mahir. Nah, uraiannya pada literasi membaca, kelompok atau level perlu intervensi khusus jika siswa belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks maupun membuat interpretasi sederhana. Pada kelompok dasar, jika siswa mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit,
Kalau ini belum, kalau ini mampu. Yang ada dalam teks sastra ataupun teks informasi, ya, serta membuat interpretasi sederhana. Oke, kelompok yang ketiga, level ketiga ini kelompok cakap. Jika siswa mampu membuat interpretasi dan informasi eksplisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Ini implisit. Nah, kelompok mahir yang terakhir nih yang paling tinggi, jika siswa mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap efektif terhadap isi teks yang mahir. Nah, sekarang yang pada numerasi, nah yang kelompok pertama atau level pertama perlu intervensi khusus jika siswa hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas, menunjukkan penguasaan konsep yang parsial atau bagi sebagian, dan keterampilan komputasi yang terbatas. Untuk kelompok dasar, jika siswa memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar ya dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin eksplisit yang ada dalam teks, serta membuat interpretasi sederhana. Ya, sederhana semua ya. Kemudian kelompok cakap jika siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Nah, yang kelompok terakhir mahir, jika siswa mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan kemampuan matematika yang dimiliki. Baik. Untuk mempersiapkan asesmen nasional, baik yang AKM, yang survei karakter, dan survei lingkungan belajar, maka perlu ada proses pembelajaran yang berbasis kompetensi. Bukan lagi pembelajaran berbasis konten. Jadi kita lihat yang biru ini yang berbasis kompetensi, Bapak dan Ibu, kita kembangkan yang begini, bukan yang merah ini, yang konten. Baik, sekarang diharapkan pembelajaran berbasis kompetensi itu berpusat pada kebutuhan, bukan berpusat pada materi pelajaran. Jadi bukan mengejar materinya sampai ini, bukan. Kemudian belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan. Pemahaman konsep, bukan belajar untuk cakupan materi. Menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, bukan hanya menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Baik, selanjutnya pembelajaran berbasis kompetensi terkait dengan konteks kehidupan nyata. Jadi, jangan sampai pembelajaran kurang atau malah tidak terkait sama sekali dengan konteks kehidupan nyata. Pembelajaran diharapkan berbasis kompetensi yang berorientasi pada proses dan penguasaan kompetensi, bukan berorientasi pada nilai akhir. Jadi biar nilai akhirnya sekian, bukan itu lagi, tapi berorientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Baik, Ibu dan Bapak, pembelajaran berbasis kompetensi ini siswa diharapkan mampu mendemonstrasikan pengetahuan penguasaan konsep keterampilan sebagai proses pembelajaran. Nah, ini karakter utamanya adalah siswa harus tuntas pada tahapan tertentu sebelum penguasaan selanjutnya, sehingga terjadi proses yang menumbuhkan karakter siswa. Diperlukan fleksibilitas siswa ya sesuai kemampuan mendasarnya tadi yang literasi membaca menulis dan numerasi. Baik, apa yang harus dilakukan oleh guru? Yang pertama yaitu melakukan analisis kompetensi siswa berdasarkan kebutuhan, pendekatan, dan struktur pembelajaran. Ya, ini guru, kepala sekolah, dan tim sekolah ya. Kemudian ada perubahan yang kedua nih ya. Ada perubahan strategi pembelajaran. Jadi yang dulu bagaimana, sekarang ke arah pembelajaran berbasis kompetensi. Ada variasi sumber belajar, tidak hanya dari satu sumber. Ada variasi media belajar disesuaikan dengan karakteristik siswa, sehingga berbagai kompetensi yang cenderung lebih kontekstual dan kolaboratif.
kemudian disiapkan bahan ajar dan asesmen yang digunakan sesuai dengan tingkat kompetensi siswa. Nah, sehingga ada penguasaan kompetensi. Ini contoh yang bisa dilakukan guru, Bapak dan Ibu ya, untuk level kelompok perlu intervensi khusus, contohnya memberikan bahan belajar lain, misalnya audio, visual, dan pendampingan khusus. Bagi kelompok dasar yang bisa dilakukan guru misalnya, memberi sumber belajar pendamping dalam bentuk catatan singkat atau stimulan untuk pemahaman yang utuh. Nah, ini berarti bantuan guru ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi berbeda dengan yang kelompok sebelumnya. Kelompok cakap, bantuan guru yang bisa dilakukan yaitu memberi pembelajaran identifikasi kondisi lingkungan siswa, juga mengaitkan dengan fungsi dan manfaat sesuatu. Baik, kelompok yang terakhir untuk yang siswa kelompok mahir, bantuan guru yang bisa dilakukan yaitu melakukan pembelajaran berupa menyusun beragam strategi pemanfaatan sesuatu. Ini pemanfaatan ya, Ibu ya. Ya. Baik, Ibu dan Bapak, pembelajaran yang berbasis kompetensi ini akan dilakukan assessment yang berbeda dengan pembelajaran yang berbasis konten. Nah, kurikulumnya juga akan mengalami penyesuaian karena ini adalah segitiga pembelajaran yang saling terkait. Ya, pada itu kita harus ingat, jadi pembelajaran juga berubah, assessment-nya juga mengikuti, kurikulumnya juga mengikuti, dan ini semuanya saling terkait. Ini contoh Bapak dan Ibu. Ternyata dari siswa di Indonesia itu literasi membacanya yang agak kurang. Ini contohnya pada berpikir saintifik untuk memverifikasi suatu informasi logis berdasarkan bukti ilmiahnya ada data-data. Untuk verifikasi ini masih lemah. Siswa Indonesia itu baru 5% menjawab benar. Sumber dari Kemdikbud. Nah, ini contoh yang untuk numerasi ini yang lemah pada bagian kemampuan mengolah informasi. Ini termasuk dalamnya mencerna permasalahan, mengidentifikasi informasi, memilah informasi, dan menggunakannya. Ada grafik atau mungkin chart ya, kemudian ada tabel, data tabel, kemudian ada ya soalnya, permintaannya. Ternyata di buku ini siswa kita masih lemah, hanya 1% yang menjawab benar. Nah, tantangan kita Bapak dan Ibu sebagai guru, Bapak Ibu kepala sekolah dalam memimpin sekolah ataupun madrasah, Bapak Ibu pengawas untuk membantu proses yang dilaksanakan oleh guru dan pengawas sehingga kita bersama-sama saling bersatu padu, saling bergandeng tangan. Mari kita bantu siswa kita menyongsong kehidupan abad 21, memiliki kecakapan yang beragam sehingga siap pada abad 21 nanti menjadi siswa yang cekatan, siswa yang cakap dan siap. Baik, Ibu dan Bapak, mari kita mulai berlatih membuat soal AKM. Kita latihan mandiri. Bagi Bapak dan Ibu yang menginginkan diklat tentang AKM bisa masuk melalui SIM PKB masing-masing ya di https://simgurubelajar.simpkb.id. Di sana juga ada diklat beberapa diklat yang lain Bapak dan Ibu ya, silahkan mengikuti masuknya melalui SIM PKB masing-masing. Baik Bapak dan Ibu, semua informasi ini sumbernya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga ada manfaatnya. Selanjutnya kita bisa berlatih membuat soal AKM dan kita menyempurnakannya dengan membuat strategi pembelajaran yang inovatif, yang lebih bermanfaat dan bisa insya Allah membantu siswa kita dalam mempersiapkan kecakapan abad 21. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.